Ada KD 3.4 dan juga KD 4.4. Bedanya kalau di 3.4 ini ya, kalian ya bisa sebenarnya harus menganalisis perkembangan kehidupan politik dan juga ekonominya. Nah, kalau konfrontasi Malaysia ini masuknya politik atau ekonomi? Ada yang mau jawab? Politik atau ekonomi? Politik bukan, Pak? Ya, kenapa politik? Bisa dijelasin singkat? Menurut kamu apa? Kenapa bisa politik? Halo, tadi siapa yang ngomong? Angel, Pak. Oke, Angel. Kenapa bisa politik? Karena titik-titik-titik. Karena saya masuknya ke politik aja sih, Pak. Uh, ya, saya nggak bisa mengutarakan kata-kata, Pak. Bisanya lewat chat ya. Mungkin teman-temannya ada yang bisa bantu. Nah, jadi gampangnya gini. Makasih, Angel. Kenapa masuk politik? Ya jelas karena ini udah hubungan internasional gitu. Politik hubungan internasional. Jadi politik luar negeri antara Indonesia dan juga Malaysia. Nah, jadi kalau teman-teman mau semisal kuliah di hubungan internasional, nah nanti masuk nih pembelajaran ini nih. Bagaimana teman-teman nanti bisa berdiplomasi, terus juga bagaimana cara hubungan antara satu negara dengan negara lain gitu. Nah, itu dipelajari nantinya. Nah, dalam hal ini ya memang politik gitu, karena memang kita berhubungan secara global, maka ada dinamika di dalamnya gitu. Dinamika dalam hal positif yaitu persahabatan, kerjasama ekonomi, dan juga hubungan-hubungan kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, kalau dampak negatifnya ya kita akan clash gitu. Kita akan selek gitu dengan negara lain. Misal peperangan, terus juga pemutusan hubungan diplomatik. Kayak misal kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel gitu. Nah, bisa juga kita juga saat itu juga nggak memutuskan untuk hubungan diplomatik dengan Malaysia semisal. Terus juga kita sempat keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi ya inilah hubungan dinamika politik internasional atau politik luar negeri kita gitu. Dan politik luar negeri kita juga semisal kayak kita membela Palestina ataupun dan lain sebagainya. Itu kan namanya dinamika politik luar negeri kayak gitu. Lalu jadi konfrontasi Malaysia ini masuk ke KD 3.4 dan 4.4. Lalu apa itu konfrontasi Malaysia, Pak? Jadi kalau konfrontasi kalau di dalam KBBI itu ya perseteruan, persaingan dan bahkan perlawanan begitu. Jadi konfrontasi Malaysia, jadi konfrontasi terhadap Malaysia karena sebuah situasi terjadinya pertentangan mengenai penolakan pembentukan negara federasi gabungan dari Malaysia, Singapura, Brunei, dan Sarawak. Jadi ketika negara-negara kerajaan-kerajaan Melayu di antara lain itu, yaitu menyatukan diri. Namun ada hal lain gitu ketika memang Indonesia nih menolak dengan keberadaan negara ini. Nanti kita akan masuk ke materi itu. Nah, konfrontasi terhadap Malaysia ini terjadi tahun 1962 hingga 1966. Ya, walaupun singkat, tetapi cukup membuat PBB dan juga luar negeri turut andil gitu dalam krisis ini antara Indonesia dan juga Malaysia. Gitu. Nah, zaman kerajaan. Nah, jadi sebelum masuk ke kenapa sih ada pertentangan antara Indonesia dan juga Malaysia? Nah, karena kita ini serumpun, jelas dong serumpun ya. Bahasanya hampir sama, mukanya juga hampir sama, makanannya juga hampir-hampir mirip gitu. Terutama
saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dengan orang-orang yang ada di Malaysia gitu. Dan bahkan batik pernah sempat diakuin kan oleh orang-orang Malaysia. Kenapa bisa ngakuin gitu? Padahal UNESCO waktu itu sudah UNESCO waktu sekarang juga sudah membuat legalitasnya gitu secara hukum bahwa batik ini punya Indonesia. Tetapi kenapa bisa mengakuisisi batik itu? Ya karena memang sejak zaman dahulu nenek moyang kita ini bermigrasi gitu teman-teman. Bermigrasi ya ke daerah-daerah sekitar, terus juga ke benua lain dan bahkan kan sampai ke Eropa dan juga Afrika gitu. Nah, pada zaman kerajaan, terutama zaman Sriwijaya, kalau Sriwijaya kan kalau kita tahu itu terletaknya di Palembang gitu, di Sumatera. Nah, Sumatera itu jadi pertemuan perdagangan waktu itu di Selat Malaka. Nah, dari Selat Malaka ini kan ada pulau-pulau lain ya, ada pulau Sarawak, Johor, dan lain sebagainya. Nah, itu kan masuk ke dalam kerajaan Sriwijaya waktu itu. Nah, makanya kita tuh sama Malaysia nih ibaratnya ya masih kakak beradik gitu, satu serumpun. Nah, lalu pada abad ke-18, nah ini Malaya nih mulai dikuasai oleh Inggris sehingga terjadi perjanjian juga antara Inggris dan juga Belanda karena kita pernah dijajah oleh Belanda yang membuat perjanjian Anglo-Dutch pada tahun 1824 untuk membagi wilayah nih. Jadi kalau Inggris buat Malaysia, Belanda buat Indonesia buat Belanda gitu. Inggris buat Malaysia kayak gitu. Lalu sempat nih antara Indonesia dan juga Malaysia dijajah oleh satu negara Asia yaitu Jepang gitu. Namun pada 1945 Jepang kalah. Nah, ketika Jepang kalah nih antara Indonesia dan juga Malaysia belum disatukan lagi nih padahal sama-sama pernah dijajah oleh Jepang tetapi nggak jadi penyatuan gitu. Kenapa sih nggak jadi penyatuan aja? Nah, ada masalah juga nih. Setahun setelah Indonesia merdeka, terjadi revolusi sosial di Sumatera Timur menyasar Kesultanan Melayu. Nah, jadi ada namanya revolusi sosial di kawasan Sumatera Timur. Jadi orang-orang karena memang ketika baru merdeka, orang-orang nih masih berapi-api gitu untuk membuat suatu bentuk pemerintahan baru. Nah, karena kesultanan itu bentuknya feodal dan orang-orang Indonesia waktu itu mempunyai pandangan tentang komunisme dan juga sosialisme. Jadi orang-orang kesultanan, orang-orang bangsawan dan kerajaan kayak gitu dibunuh-bunuhin tuh teman-teman, dicari terus juga diasingkan dan juga sempat dibunuh gitu. Nah inilah makanya nantinya Malaysia nih mikir-mikir juga nih ketika Kesultanan Malaysia ini bergabung dengan Indonesia, maka kerajaan-kerajaannya juga bisa mungkin terancam oleh orang-orang yang berpaham komunis ini gitu. Karena orang-orang komunis ini menyasar kesultanan karena memang dulu dan sampai saat ini pun kerajaan-kerajaan tuh memiliki tanah. Makanya tanah-tanah ini pengen banget dikuasain oleh secara bersama gitu oleh orang komunis gitu. Lalu pada tahun 1957 Inggris memberi kemerdekaan kepada Malaysia. Ya karena memang dijanjikan juga lobby-lobby yang dilakukan oleh Malaysia. Nah Inggris ini memberilah kemerdekaan pada tahun 1957. Lalu 13 Februari 1963 Soekarno menyerukan Ganyang Malaysia. Nanti kita jelaskan. Lalu juga ada perjanjian Mapilindo gitu. Jadi ada Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Nah perjanjian ini terjadi 31 Juli 1963. Jadi perjanjian ini nanti membicarakan mengenai penundaan pembentukan Federasi Malaysia. Nah namun
ketika memang Mapilindo ini udah ditandatangani, tetapi negara Malaysia ini malah tetap dibentuk gitu pada tanggal 16 September 1963. Sehingga ketika perjanjian ini udah ditandatanganin, lalu negara dibentuk, Soekarno marah banget nih, geram banget sama pemimpin Malaysia. Waktu itu namanya Tuanku Abdul Rahman. Nah, jadi ketika Indonesia dan juga Filipina dan juga Malaysia bertanda tangan, bikin perjanjian, tetapi malah Malaysia nyuri start gitu untuk membuat negara federasi. Jadi negara federasi ini tuh gabungan gitu teman-teman. Dulu memang tahun 1957 dibentuk Malaysia. Namun ketika memang daerah Sabah, Sarawak, Singapura dan juga Brunei ini masuk ke dalam kawasan Melayu, sehingga ya harus digabung gitu. Kenapa nggak digabung aja? Karena sama-sama Melayu ibaratnya seperti itu. Nah, lalulah tanggal 16 September 1963 dibentuk. Lalu munculnya demonstrasi di Indonesia dan Malaysia. Juga ada Soekarno mengeluarkan kebijakan Dwi Korah, Indonesia keluar dari PBB dan membentuk blok CONEFO gitu, Conference of New Emerging Force. Lalu ada 1966 pemulihan hubungan diplomatik bilateral mulai membaik pada saat Orde Baru atau pemerintahannya Soeharto kayak gitu. Nah, ini yang tadi saya jelasin ya tentang perjanjian Inggris dan juga Belanda. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat petanya kelihatan kan ya? Kelihatan nggak petanya teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini ada Pulau Sumatera dan juga Pulau Malaysia. Nah, jadi ini di tengah-tengahnya yang biru ini itu namanya Selat Malaka. Jadi ada selat yang menghubungkan itu. Nah, dulu zaman Sriwijaya ya Pulau Malaysia di Johor dan juga Pahang ini masuk ke dalam kerajaan Sriwijaya gitu. Tetapi ketika penjajah mulai masuk, ya terbelah lah gitu. Jadi Sumatera buat Belanda, Inggris buat Malaysia nih, ada di Johor, Pahang, sampai ke Sarawak dan juga Sabah. Gitu. Tapi ketika kan Pulau Kalimantan juga terbelah lagi kan gitu ya, di bagian utara atau di bagian atasnya tuh punya Malaysia, yang di bawah tuh punya Indonesia. Nah, kalau teman-teman tahu pernah terjadi kebakaran hutan. Nah, di kebakaran hutan itu kan satu pulau ya. Jadi kalau Indonesia kebakaran hutan, ya Malaysia juga kena gitu. Nah, jadi ya itulah hubungan kedua negara gitu. Lanjut. Bentar ya teman-teman. Maaf teman-teman, tadi kepotong. Nah, lalu menuju kemerdekaan Malaysia. Nah, jadi sebelum kemerdekaan Malaysia dibentuklah UMNO nih. UMNO ini sebagai kayak persatuan gabungan dari Malaysia untuk kemerdekaan Malaysia nantinya. Jadi UMNO dan Inggris ini membuat perjanjian memberi kemerdekaan untuk Malaysia yang nanti ditandatangani pada 31 Agustus 1957 di London. Jadi ya Soekarno waktu itu masih biasa aja gitu pada tahun 1957. Namun ketika Malaysia masuk ke dalam PBB, Indonesia mulai agak-agak gimana gitu karena memang pembentukannya ini berdasarkan kebutuhan dari Inggris karena memang
Soekarno waktu itu memang membenci imperialisme dan juga neokolonialisme gitu, kolonialisme gaya baru ibaratnya kayak gitu. Lanjut. Nah, ketika Malaysia masuk PBB, membuat geramlah Soekarno gitu. Jadi pada tanggal 17 September 1957, Inggris menginginkan Malaysia masuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tentu keberadaan Malaysia bentuk wujud negara boneka Inggris. Jelas, jadi ketika memang waktu itu kan perang dingin juga ya. Perang dingin di mana blok komunis dan juga blok Amerika ini kan berseteru gitu. Ketika memang Indonesia punya partai komunis, bikinlah tandingan gitu negara boneka, yaitu negara Malaysia. Dan memang Kesultanan Malaysia waktu itu menolak keberadaan komunis. Nah, makanya memiliki satu visi gitu. Tetapi menurut Soekarno waktu itu pembentukan negara Malaysia ya hanya untuk kepentingan dari imperialismenya Inggris gitu. Maka dari itu Soekarno menyerukan Ganyang Malaysia. Soekarno juga nanti akan mengeluarkan ultimatum Dwi Korah. Nah, barulah nanti perlawanan secara fisik antara Indonesia dan juga Malaysia. Kayak gitu. Nah, tadi ke tahun 1957 itu pendirian negara Malaysia aja. Nah, tetapi pada tahun 1963, pada tanggal 16 September, Federasi Malaysia ini mulai dibentuk gitu. Jadi ada anggotanya Malaysia, Singapura, terus juga Sarawak, dan juga Borneo Utara yang nantinya Sabah. Nah, ketika perjanjian Mapilindo antara Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia, kenapa Filipina ini juga ikut gitu? Karena dahulu ketika ada namanya Kesultanan Suluh di Sabah, itu tuh tanahnya nih disewakan ke Inggris, padahal tanah itu milik dari Filipina. Jadi ya ketika penjajahan Inggris udah selesai, maka tanah ini seharusnya atau pulau ini ya milik dari Filipina gitu. Nah, makanya nggak hanya Indonesia aja yang memang menolak dari keberadaan negara Malaysia, tetapi juga Filipina gitu. Nah, pendirian ini tidak menghiraukan dari perjanjian Manila sebelumnya, ya perjanjian Mapilindo yang tadi, karena memang dibentuk sebuah federasi Malaysia. Lanjut, nah ada Ganyang Malaysia yang berarti menghancurkan Malaysia sebagai negara bentukan imperialisme Inggris. Pidato ini diserukan pada 11 September 1963. Salah satu pidatonya kayak gini kali. Kedengeran nggak ya? Dilapor kepada saya bahwa Radio Kuala Lumpur berkata, Republik Indonesia, Presiden Soekarno, sekarang sudah nggak ada artinya. Nggak ada orang yang... Kedengeran nggak? Bentar. Takutnya nggak benar. Oke. mau dengar, nggak ada orang yang mau ikut. Apa benar demikian, saudara-saudara? Saya ini baru pulang dari luar negeri, dan saya bisa berkata kepada saudara-saudara, belum pernah nama Republik Indonesia begitu tingginya sebagai mercusuar daripada umat manusia di dunia ini, terutama sekali di dalam kalangan new emerging forces. Satu bukti bahwa dunia mendengarkan Republik Indonesia, bahwa dunia merasa menerima dari Republik Indonesia itu konsepsi-konsepsi. Kuala Lumpur berkata, enggak, Republik Indonesia sekarang sudah jatuh, dia punya nama, enggak ada orang lagi yang mendengarkan Republik Indonesia, enggak ada orang lagi yang mendengarkan Presiden Soekarno. Apa benar demikian, saudara-saudara? Malah saya pantang kepada Kuala Lumpur, pantang kepada Malaysia. Hei, engkau Malaysia, apa konsepsi yang engkau berikan kepada umat Malaysia? Apa konsepsi yang engkau berikan kepada rakyat di Kalimantan Utara? Atau rakyat di Malaya, atau rakyat di Singapura? Apa konsepsi yang
yang kau keluarkan. Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsep Pancasila, Manipur Uzbek, Berdikari, Trisakti, Nasakom. Dan ini semuanya saudara-saudara saya lihat di Kairo. Hudu dikagumi oleh rakyat di sana. Berdikari. Tempoh hari saya katakan bahwa justru di Afrika saudara-saudara mereka berkata, perkataan Presiden Soekarno bahwa the crowning of independence is not membership of the United Nations, but the ability to stand on our own feet. Mereka orang Afrika dan orang Mesir berkata, it rang through Africa. Rang itu artinya menggelegar seperti beledek mengampar-ampar, saudara-saudara. Demikian pula tatkala saya berkata beberapa tahun yang lalu, go to hell with your age. Pada waktu itu juga orang Afrika berkata, it rang through Africa. Saya tanya sekarang kepada Malaysia, apa suaramu yang membuat rakyat-rakyat di lain negara merasa rang, merasa menggelegar? Tidak ada. Malaysia adalah satu negara, kalau boleh dinamakan negara, tanpa konsepsi. Satu negara tanpa ideologi. Satu negara yang total lumpuh. Bahkan tempoh hari sudah saya katakan, satu negara yang diadakan untuk overvote the Chinese element in Malaysia. To overvote, mengalah setemkan rakyat di sana yang asal dari Tionghoa. Dikalah suarakan dengan rakyat yang asal Melayu. Kita tidak, saudara-saudara. Kita adalah satu negara yang mempunyai ide, mempunyai ajaran. Terkenalan Steken dulu. Mempunyai agama. Sebab kalau dikatakan agama tidak boleh. Memang tidak boleh. Haram itu. Indonesia mempunyai Pancasila. Memberikan Pancasila kepada dunia. Indonesia mempunyai Manipur Uzbek. Memberikan Manipur Uzbek kepada dunia. Indonesia mempunyai Trisakti. Memberikan Trisakti kepada dunia. Indonesia mempunyai Nasakom. Memberikan Nasakom kepada dunia. Indonesia mempunyai Berdikari. Memberikan ide Berdikari kepada dunia. Kemarin dulu di Bogor saya katakan, justru ide Berdikari inilah membuat kaum imperialis gemeter. Jikalau konferensi AA yang kedua bisa terjadi. Karena mereka yakin, kaum imperialis, kalau konferensi AA kedua terjadi di Aljazair, dan di situ Indonesia menganjurkan berdikari kepada seluruh rakyat-rakyat Asia dan Afrika. Aku berkata di Bogor, lonceng kematian imperialisme berbunyi. Sebab vision inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa tidak berdiri di atas kaki sendiri. Prinsip inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa memerlukan barang-barang bikinan imperialis, memerlukan persenjataan daripada pihak imperialis, memerlukan bantuan daripada pihak imperialis. Malaysia, apakah Malaysia itu berdikari? Sama sekali tidak. Dalam hal pertahanan tidak berhenti-berhenti. Minta tolong Inggris, minta tolong Australia, minta tolong New Zealand. Inggris, kalau betul-betul engkau anggota Commonwealth, tolonglah kepada kami. Australia, kalau betul-betul engkau anggota daripada Commonwealth, tolonglah kepada kami. New Zealand, kalau betul-betul engkau anggota daripada Commonwealth, tolonglah kepada kami. Tolong. Mana itu berdikarinya, saudara-saudara? Sama sekali tidak ada. Sebaliknya kita. Kita ini sekarang sedang dikepung, saudara-saudara. Malaya itu, Singapura adalah satu basis sebetulnya, saudara-saudara, daripada kekuasaan militer Inggris. Kalimantan Utara, basis
berlapis daripada kekuatan militer Inggris. Dan saya beritahu pada saudara-saudara, Inggris sekarang hendak memperkuat juga pulau di selatan kita ini. Dijadikan juga basis yang kuat. Jadi utara kita dikepung, selatan kita dikepung. Tapi kita tidak minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. Kami dikepung, minta tolong. Tidak. Kami malah berkata, yo kejero kayak manuk beranjangan. Kopak kita kayak lotama angin. Kenapa kok limpuk kayak kopak apa di Indonesia? Hancur luar sama sekali. Ya, betul. Sana sedang hendak mengepung kita sama sekali dari utara, dari selatan. Dan kita sebagai rakyat yang dikepung, terus tahu saja. Kita ngasah kita punya abang, saudara-saudara. Kita menggembleng kita punya gagah. Menggembleng kita punya limpung Aligoro. Beberapa hari yang lalu sudah saya mengadakan pertemuan dengan Pak Jenderal Nasution, dengan Pak Omar Dhani, dengan Pak Marta Dinata, dengan Pak Yani, dengan Pak Sucipto Pangata. Mari kita sempurnakan kita punya pertahanan. Oleh karena kita dikepung. Dan sekarang saudara-saudara, sudah konsepsi baru daripada pertahanan ini sudah selesai. Dan dengan konsepsi baru itu kita berkata, ayo sakarmu maju kabeh laksani satiku. Kita tidak akan mundur setapak, tidak akan berpisah sejari. Kita bisa menjadi bangsa yang besar. Oke. Kedengeran kan tadi videonya, teman-teman? Halo, kedengeran nggak? Kedengeran kok, Pak. Kedengeran, Pak. Nah, tadi itu, nah, iya, terima kasih. Nah, ini merupakan potongan dari pidato Presiden Soekarno waktu itu ya. Kita jelas banget ya, Soekarno nih kalau berpidato ini berapi-api banget. Jadi sehingga membuat rakyat Indonesia nih tergetar gitu hatinya. Nah, memang pertentangan antara Indonesia dan juga Malaysia itu tuh bukan hanya tentang Indonesia membenci Malaysia gitu, tetapi bagaimana Indonesia ini terutama Presiden Soekarno mengkritisi gitu tentang konsepsi negara yang dicanangkan oleh Malaysia, karena memang pada dasarnya bukan membenci secara rasial ataupun secara perbedaan bangsa gitu, tetapi ya konsepsi dari negara itu sendiri. Karena yang ditentang oleh Soekarno waktu itu adalah imperialismenya Inggris gitu, sehingga kan memang pembentukannya yaitu pembentukan Malaysia ini dibantu oleh dari Inggris. Nah, tadi juga dibilang oleh Soekarno, Indonesia ini dikepung gitu, dari utara ada Inggris, di selatan ada Australia, ada New Zealand gitu. Karena memang secara geografi Indonesia ini kan dibatasi oleh Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik gitu. Di Samudra Pasifik, Pasifik itu di bawah apa di atas ya teman-teman? Nah, jadi pokoknya kalau di bawah di selatan itu ada New Zealand, ada juga Australia yang memang dia anggota dari Persemakmuran Inggris, sehingga kalau satu negara yang dikacaukan, nah maka negara lain akan membantu, sehingga ibaratnya waktu itu Indonesia dikepung gitu, karena memang strategis banget nih gitu Indonesia dan juga Malaysia waktu itu, kayak gitu. Lalu karena videonya udah, nah karena memang kalau ganyang Malaysia itu tuh ya perang propaganda aja teman-teman. Jadi perang ibaratnya kalau zaman sekarang tuh tweet war gitu. Jadi perang buzzer lah ibaratnya. Jadi ya negara punya pandangannya sendiri, Malaysia juga punya pandangannya sendiri, sehingga pandangan dari Indonesia yang digagas oleh Soekarno
yaitu mengenai Banyang Malaysia, karena memang menolak dari pembentukan negara Malaysia itu sendiri. Nah, lebih lanjut ketika memang Soekarno makin geram nih, lalu dibentuklah Dwi Kora. Apa sih itu Dwi Kora? Kalau di Irian Barat kemarin kita pelajarin kan Trikora ya, Tri Komando Rakyat. Nah, kalau Dwi Kora ini Dwi Komando Rakyat. Nah, jadi ini di samping ada selembaran tulisan yang ditulis oleh Soekarno. Inti poin dari tulisan ini yaitu inilah isi dari Dwi Kora. Yang pertama ada perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Jadi karena memang Indonesia ini udah merasa tangguh nih ketika memang Irian Barat udah dikuasain oleh Indonesia, sehingga ya gampang lah gitu untuk sekelas Malaysia aja, karena Malaysia itu waktu itu ya secara militer nggak kuat-kuat amat, kecuali digendong sama Inggris lah gitu. Berarti kalau main Mobile Legends ya bebannya lah gitu, nuknya lah kayak gitu, kalau nggak dibantu oleh Inggris. Nah, lalu setelah itu ada poin keduanya, bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia-nya. Nah, jadi Indonesia ini nggak mempermasalahkan mengenai orang-orang yang ada di daerah Malaysia. Malah rakyat-rakyatnya yang di Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei ini harus diajak gitu untuk bekerja sama agar negara boneka Malaysia ini nih nggak dibentuk. Jadi ya bukan karena kita benci Malaysia gitu, tapi karena proses pembentukan negara ini ya ada indikasi dari imperialismenya Inggris. Makanya Indonesia ya nggak mau karena ada kekuatan Inggris di dalamnya gitu. Nah, dari situ dibentuklah orang-orang yang pro terhadap pemerintah Indonesia dan juga pro gabung untuk ke NKRI, membantu nanti bikin badan-badan perjuangan, laskar-laskar, dan juga tentara-tentara untuk melawan tentara dari Inggris dan juga Malaysia. Kayak gitu. Lalu ada, nah karena kalau Ganyang ini secara perkataan aja, nah kita nih masuk nih ke tahap selanjutnya, yaitu konfrontasi fisik. Nah, kalau konfrontasi fisik ini udah nggak secara politik lagi, teman-teman. Nggak secara diplomatik lagi, tapi secara militer. Jadi, dilakukanlah konfrontasi fisik ini. Jadi, nah, uniknya Tentara Nasional Indonesia ini nggak ikut secara langsung, tetapi membentuk tentara-tentara lokal gitu. Karena memang ketika kalau tentara Indonesia masuk, nah maka negara-negara lain nih kayak misalnya Uni Soviet, Amerika Serikat, nah bakal gabung gitu ya, bakal gabung ke pertempuran ini. Nah nanti bisa jadi juga Perang Dunia Ketiga malah. Nah makanya tentara-tentara lokal aja gitu, tapi di dalamnya juga diisi oleh RPKAD. Kayak RPKAD itu kalau sekarang namanya Kopassus gitu. Nah, juga ada AURI. AURI itu tentara udaranya. Nah dibentuklah kayak gitu. Nanti ada namanya PGRS dan juga PNKU. Nah, kalau di kubu lainnya, yaitu Inggris dan Malaysia, tentara Inggris ini juga menggunakan tentara-tentara bayaran gitu, tentara dari India. Nah, nanti teman-teman bisa cek di Google, ada namanya Gurkha. Jadi kalau teman-teman tahu, Gurkha ini salah satu tentara ya asal India yang dipekerjakan oleh Inggris ya untuk membantu negara-negara persemakmurannya gitu. Nah, Gurkha ini diterjunin nih waktu itu. Ini salah satu tentara yang sulit juga ditaklukkan nih, tentara India waktu itu. Nah, makanya cukup menarik juga pertempuran ini.
Nah, untuk, jumlah luka-luka dan juga, meninggal, lebih banyak nih di, tentara Indonesia gitu. Karena memang, karena memang Kalimantan waktu itu, hutan, terus juga, aksesnya susah gitu. Dan bahkan cerita uniknya nih teman-teman, tentara-tentara waktu itu kalau menggunakan petanya ya menggunakan, eee, buku pelajaran SMA. Jadi ya ala kadarnya gitu teman-teman. Jadi ya, bukan peta-peta, militer, yang kita lihat di film gitu, tapi peta dari, buku-buku pelajaran, sekolah. Jadi menarik sekali gitu. Nah, makanya agak kesulitan juga tentara-tentara waktu itu, kayak gitu. Lalu nah ini juga menarik juga, sabotase gedung McDonald, bukan McD atau McD ya, tapi, McDonald juga namanya, tapi pakai A. Jadi, tahun 1965 ada namanya, salah duanya ada Usman dan juga Harun. Nah, 2 tokoh ini melakukan teror bom di Singapura sebagai konfrontasi dengan Malaysia. Karena memang, dulu, nah si Usman dan Harun ini nih, prajurit dari KKO. Kalau sekarang nih namanya prajurit, Kopaska gitu. Nah, jadi dua dua anggota marinir ini melakukan teror di Singapura. Nah, saat itu Singapura masih masuk ke dalam Federasi Malaya atau Federasi Malaysia. Sehingga untuk membuat teror, nah dia juga ke Singapura juga nih teman-teman. Karena memang infiltrasi ini dirasa nggak maksimal karena memang medannya sulit. Nah, maka teror-teror seperti ini dijalankan gitu. Nah, malah ini nih jadi pertentangan nih teman-teman. Mungkin, kalau pernah baca berita, ada namanya KRI Usman Harun. Ada yang tahu nggak? Kapal Republik Indonesia, militer namanya Usman Harun. Karena memang Usman Harun ini dijadikan pahlawan gitu oleh Indonesia. Tetapi bagi orang-orang Singapura, Usman Harun ini, teroris karena memang meneror, warga sipil, warga sipilnya di Singapura waktu itu. Nah, jadi ketika memang kapal Republik Indonesia namanya Usman Harun, pemerintah Singapura waktu itu, marah nih, nggak marah kayak mengecam aja gitu karena memang, 2 tokoh ini membuat teror di Singapura, tetapi tetap dijalankan karena memang ya waktu perang terus juga, konfrontasi sehingga, masalah seperti ini ya masalah perang gitu. Jadi ya Usman dan Harun ini dijadikan pahlawan oleh Republik Indonesia karena kinerjanya gitu. Lalu ada tantangan dan juga hambatannya. Karena memang Presiden Soekarno, waktu konfrontasi Malaysia ini masuknya ke demokrasi terpimpin. Ketika demokrasi terpimpin, Soekarno ini berambisi untuk, menggelar proyek mercusuarnya gitu, proyek yang di mana Indonesia harus dilirik oleh, orang-orang luar atau negara-negara lain. Nah, makanya Presiden Soekarno nih, sangat getol banget melakukan pembangunan-pembangunan, kayak nanti ada pembangunan, GBK, terus juga pembangunan Hotel Indonesia, sampai, nanti ada namanya Asian Games tahun 1962. Nah, ini, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Soekarno untuk, menunjukkan gitu bahwa Indonesia ini negara besar, kayak gitu. Tapi ada efeknya nih teman-teman. Indonesia, mengalami krisis ekonomi. Nah, karena memang, ketika keadaan ekonomi yang belum stabil banget, juga ada pemberontakan-pemberontakan, terus juga politik yang, belum stabil-stabil banget, ya sehingga mengalami, krisis ekonomi karena memang pembangunan yang sangat besar waktu Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin, sehingga Indonesia mengalami krisis ekonomi. Nah, permasalahannya juga dari dalam negeri, terus juga luar negeri banyak nih kan, ada Irian Barat, terus juga ada, Perang Dingin,
Terus juga ada konfrontasi dengan Malaysia, sehingga ya membutuhkan dana-dana yang banyak banget gitu. Sehingga ya akibatnya ya jelas banget kan Indonesia mengalami krisis ekonomi kayak gitu. Lalu Indonesia dikepung yang tadi saya bilang dari utara ada Malaysia dan Inggris, dan juga di selatan ada Australia dan Selandia Baru. Semuanya ini digabung dengan pembentukan negara persemakmuran Inggris kayak gitu. Nah, ada dualisme juga di TNI, teman-teman. Karena memang ketika perang, ini kan yang dicari ini sukarelawan gitu, laskar-laskar untuk membantu pertahanan negara. Jadi ya memang orang-orang Indonesia kan militan-militan banget nih. Berarti kalau supporter kan kayak misalnya The Jack ataupun Viking, Bonek ini kan militan banget gitu. Nah, zaman dulu juga militan-militan gitu. Ya orang-orangnya siap mati untuk negara. Nah, makanya sukarelawannya juga cukup banyak. Tapi TNI ini ya setengah hati gitu secara militer. Ya memang karena perang ini yang diuntungkan itu adalah PKI. Jadi ya nanti PKI masuk ke dalam jajaran kabinetnya Presiden Soekarno, yaitu Nasakomnya. Sehingga TNI ini agak gimana juga gitu untuk menjalankan. Tetapi ketika nggak ikut dalam peperangan, wibawa dari TNI ini juga patut dipertanyakan gitu. Sehingga dari laskar-laskar pembentukan sukarelawan itu, masuklah anggota-anggota dari RPKAD atau Kopassus dan juga dari AURI. Nah, itulah tantangan dan juga hambatan dari konfrontasi Malaysia. Kayaknya udah deh. Nah, oh ya, terakhirnya teman-teman. Ada perubahan politik. Jadi itu karena memang jelas banget nih beda antara Soekarno dan juga Soeharto. Kalau Soekarno ini anti banget sampai imperialis dan dekat sama blok-blok kiri gitu, blok komunis, blok sosialis gitu. Sedangkan Soeharto ini kan orang militer gitu dan TNI. Nah, makanya TNI ini kebanyakan orang-orang yang kanan yang membenci komunis. Nah, ketika Soeharto menjabat sebagai presiden, pasca pemberontakan G30 PKI, Soeharto nih lebih menginginkan persahabatan dengan Malaysia ketimbang bermusuhan. Lalu membuka hubungan diplomatik pada 1967. Nah, nanti ketika Malaysia Indonesia udah adem, terus negara-negara lain juga udah mulai adem, dibentuklah ASEAN yang ada sampai saat ini. Kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak tentang materi ini? Atau ada yang mau menyanggah dari pernyataan saya? Silakan teman-teman. Saya stop share ya. Ada yang mau bertanya nggak? Ngantuk ya. Udah 4 menit lagi. Kok nggak saya yang nanya nih? Siapa ya? Saya mau nanya nih. Saya Pak mau nanya. Oke, Lina, silakan. Kan dulu ada yang cekcok antara negara Indonesia sama Malaysia kan Pak? Iya. Yaitu perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Yang dimana Indonesia itu ngakuin atau nganggep bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan itu punyanya negara Indonesia. Kalau Malaysia nganggep bahwa pulau tersebut dirawat sama negara Indonesia. Malaysia. Nah, pada akhirnya pulau tersebut dimenangkan oleh negara Malaysia. Pertanyaannya, kenapa perebutan pulau itu terjadi? Bukannya udah jelas kalau Pulau Sipadan dan Ligitan itu miliknya negara Indonesia. Apalagi pulau itu kan dimenangkan oleh Malaysia. Berarti menandakan bahwa NKRI negara Indonesia itu masih lemah, Pak. Makasih, Pak. Oke, wah keren banget nih, wawasannya luas. Nah, kalau ngomongin Pulau Sipadan juga Pulau Sigitan, itu kan masalah baru ya, maksudnya masalah tahun 2000-an. Kalau nggak salah itu zamannya SBY apa Megawati ya?
kalau nggak salah SBY. Nah, jadi kenapa dua pulau ini nih diambil oleh Malaysia? Karena kita kalah gitu di dalam dunia internasional. Nah, makanya kalau teman-teman di sini mau kuliah di HI, ya harus pintar ngomong gitu. Nah, kita ini kalah gitu dalam hal diplomatik. Ketika sidang umum PBB, nah pulau ini masuk ke dalam Malaysia. Padahal kalau bisa dilihat dalam sejarah historisnya, ini berdekatan dengan Indonesia gitu, dan bahkan menjadi satu kesatuan dengan Indonesia. Karena memang gini teman-teman, kan kita punya 17.500 pulau, dan ada 1000-an pulau tuh nggak dihuni oleh manusia. Jadi ini pulau Indonesia banyak banget, sehingga kalau kita nggak ngejaga banget dan bisa aja diambil. Nah, ini contohnya dari Sipadan dan juga Ligitan. Kenapa ini bisa diambil? Karena memang kita kalah secara diplomatik. Jadi itu hal yang lumrah sebenarnya di dunia politik luar negeri, tetapi suatu kemunduran bagi Indonesia karena nggak bisa memenangkan diplomatik ini gitu. Secara diplomatik ya karena memang harus bisa untuk meyakinkan negara-negara lain dan juga PBB gitu. Kalau kita nggak bisa meyakinkan, terus juga kita kalah argumentasinya, lah kita akan diambil. Nah, makanya selain itu pulau-pulau lain, pulau-pulau kecil, kan masih banyak nih pulau-pulau kecil yang memang berada di perbatasan gitu. Nah, itu tuh juga sebenarnya harus dijaga gitu. Dan bahkan mungkin kalau teman-teman tahu Laut Cina Selatan itu tuh masih jadi permasalahan antara beberapa negara gitu. Ada Cina mengklaim itu bahwa itu secara historis nih jalur sutra, jadi itu masuk ke dalam kawasan Cina. Nah, makanya namanya Laut Cina Selatan gitu. Tapi juga Filipina juga mengklaim bahwa sebagian nih punya Filipina. Malaysia pun juga begitu, dan bahkan Indonesia juga mengklaim gitu. Kalau teman-teman tahu Pulau Natuna, Natuna ini lebih dekat dengan Filipina. Tetapi kenapa bisa punya Indonesia? Ya karena ada sejarah historisnya gitu. Ada zaman dahulu nih pulau ini nih dijadiin apa? Nah, makanya ketika Sabah dan juga Sarawak ini kan dahulu kan punya Inggris gitu, bukan punya Belanda. Nah, makanya secara historis ya karena memang sama-sama dijajah oleh Inggris ya, jadi ini satu kesatuan gitu. Nah, makanya sama halnya kayak Irian Jaya atau Papua, karena memang Papua ini dulu dijajah oleh Belanda, sehingga ada satu nilai yang sama gitu, nilai kebangsaan yang sama, bahwa kita sama-sama dijajah oleh Belanda, sehingga ada kesamaan kebangsaan di dalamnya. Nah, kalau masalah tentang kalah atau menang dalam perebutan wilayah, itu bagaimana pemerintah dan juga diplomat kita gitu yang harus memang lebih bagus lagi gitu, karena memang masih banyak bahkan pulau-pulau lainnya yang belum terjamah oleh manusia, dan itu ada di Indonesia gitu. Nah, sebenarnya itu tugas-tugas kita untuk menjaga dan juga bahkan menjadi tempat wisata gitu. Kayak gitu. Jelas nggak, Lina? Terlalu panjang kali? Ada lagi nggak teman-teman Jelas, Pak, jelas. yang mau nanya? Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Ada yang mau nanya? Kalau ada, saya tutup nih. Oke, udah jam 8 ya teman-teman ya? Aduh, saya kalau ngomong tuh suka panjang gitu, tapi kadang kalau nggak jelas ya bilang ya gitu ya. Karena udah jam 8, kita sudahin aja kali ya. Ada kelas lagi kan ya abis ini? Iya, Pak, sosiologi. Oke, mungkin kita sudahin. Terima kasih teman-teman udah mendengar dongeng saya. Kalaupun ngantuk,
nggak apa-apa. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa menyerap di pikiran teman-teman. Sebenarnya dari apa sih yang bisa kita ambil nih dari konfrontasi Malaysia ini? Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau bilang nggak? Apa yang bisa kita ambil? Mungkin satu orang. Cowok nih, siapa ya? Ada yang bisa diambil nggak dari materi ini? Hal positifnya. Vidi mungkin Vidi tadi keren banget nih pakai headset. Halo Vidi. Halo Pak. Ada yang bisa nggak jelasin apa yang didapat dari materi hari ini? Suara saya ada nggak Pak? Halo? Ada. Kedengeran. Oh, ada ya? Kedengeran apa? Nggak, takutnya share yang kita pelajari dari apa ya? Dari pelajaran ini sih ya paling kita harus bisa menjaga NKRI. Silakan sekarang juga masih ini tuh Pak, banyak tuh yang Malaysia suka ngaku-ngaku tuh Pak, ngaku-ngaku kayak rendang dan lainnya lah Pak, mungkin wayang gitu Pak, banyak kan. Ya mungkin kita sebagai penerus bangsa harus ini Pak, mempertahankan itu karena itu kan punya Indonesia Pak, gitu sih Pak. Oke, keren banget. Terima kasih Vidi. Ada lagi nggak? Boleh. Oh, ya udah deh, karena udah jam 8 ya. Jelas banget kalau kita ini harus mempertahankan, walaupun kita suka budaya asing gitu, kayak misalnya kita suka K-pop ataupun kita sering nonton Netflix, tapi ya budaya tetap budaya gitu, tetap harus dilestarikan. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar lagi teman-teman. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Sama. Oke, terima kasih.